besok tanggal berapa? Tanggal merah. Bye! Apa nih liburannya? Halo, selamat datang di YouTube channel Momis Daily. Ketemu lagi sama aku Reti yang hari ini udah ditemenin sama koper sama tumpukan baju-baju ini. Menuju akhir tahun. Ada yang bisa tebak aku mau ngapain sekarang? Kalau pengen tahu lebih lanjut, keep on watching. Kira-kira nih menuju akhir tahun, udah anak-anak udah masuk musim liburan, permintaannya udah pasti, kita mau kemana ya bun, kita kemana ya ayah, ayolah kita nih. Buat ibu-ibu terutama nih, biasanya kalau mau liburan, apa coba yang paling ribet setelah beli-belian hotel, tiket pesawat, ini itu, tentunya hal ini adalah yang paling bikin pusing. Udah bisa ketebak belum apa? Betul, itu adalah packing. Bingung banget kan kalau bawa kebanyakan ribet, bawanya kurang pusing nanti di tempat tujuan. Kali ini aku akan kasih gambaran untuk momis dan dedis di rumah untuk pergi liburan dengan membawa satu koper aja untuk momis, dedis, dan 2 anak. Sebelum aku mulai, aku akan ingetin kalau yang aku lakuin hari ini adalah tips yang biasanya aku terapkan ketika aku mau pergi liburan bareng keluargaku nih. Di sini packing untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak, yang satu udah agak besar umur 7 tahun, sedangkan satu lagi itu anakku umur 2 tahun. Biasanya untuk tahap pertama nih, aku akan bikin list, tapi nggak tertulis banget sih, cuman aku bikin perhitungan untuk berapa banyak baju yang perlu aku bawa. Nah kalau untuk dewasa, aku biasanya ngepasin aja tuh sama jumlah hari perginya. Kalau kali ini kan kita contohnya di kegiatan yang 3 hari, berarti ada 2 malam. Jadi untuk baju dewasanya mungkin aku bawa sekitar 5 pasang, sedangkan untuk baju anak-anak aku biasanya akan kali 2. Jadi untuk baju tidurnya, misalnya tadi 2 malam, jadi 2 malam kali 2 plus tambah 1 untuk cadangan, karena anak-anak suka ada-ada aja ya mams, yang basah lah, yang tiba-tiba ketumpahan ini itu. Nah gitu juga dengan baju hari-harinya. Biasanya kalau misalnya untuk 3 hari 2 malam aku akan bawa sekitar 8 pasang baju. Atau bisa juga kalau untuk anak perempuan nih, aku menyiasatinya dengan pakai baju-baju yang dress, jadi nggak atas bawahan. Nah oke, setelah itu aku akan pilah-pilah dulu nih, pilih-pilih dulu nih baju-bajunya. Di sini aku udah ada contohnya untuk baju anak-anaknya. Ini kayak aku bawa. Ini contohnya nih, jadi kayak dress-dress gini, dimana kan jadi nggak perlu atas bawah tuh, udah ringkes nih. Ntar pakai ini juga nggak ribet uber-uberan pula sama anaknya ya kan. Nah, udah bajunya jangan lupa kalau anak-anak itu liburan, tentu pengen banget kalau anakku tuh namanya berenang. Jadi selalu aku siapin bawa baju berenang, baju handuknya, atau sebenarnya kalau nggak bawa untuk baju handuk di hotel juga ada sih. Cuman kalau aku sih lebih prefer untuk bawa sendiri baju handuknya. Selain itu aku juga suka bawa kayak selimut-selimut. Nah kalau untuk ini sebenarnya bisa dijadiin selimut, bisa dijadiin alas tidur. Karena untuk di hotelnya juga nih mungkin salah satu trip juga untuk menyiasati. Kita pergian dengan orang yang cukup banyak nih kan, berempat. Tapi kalau sewa 2 kamar kan bingung juga ya pembagiannya, anak-anak nggak mungkin juga tidur sendiri. Aku biasanya suka request untuk penggunaan coat baby atau baby coat. Nah di baby coat ini biasanya alasnya aku pakaiin alas ini supaya anakku juga tetap nyaman kayak di rumah. Nah selain itu bawa juga jaket, walaupun tempatnya kadang-kadang nggak selalu dingin, cuman namanya cuaca kan bisa juga berubah-berubah ya. Jadi selalu aku bawa jaket setidaknya 1, botol minum, diapers. Nah untuk diapers ini aku ada tips sebenarnya. Kalau memang momis perginya ke kota-kota besar nih, yang momis kebayang di sana ada, oh bisa nih beli di sana di toko apa gitu. Nah kalau aku lebih prefer untuk ya udah bawa untuk selama perjalanan aja, berangkat dan pulang. Sedangkan untuk di sana aku prefer untuk beli aja, jadi juga nggak ngabisin tempat di koper, karena diapers kan cukup besar dan butuhnya cukup banyak ya moms ya. Selain perlengkapan itu juga yang jangan lupa untuk bawa kotak P3K. Apa aja sih isinya kotak P3K? Kalau aku tuh ada oil-oilan yang biasanya aku pakai untuk anak-anak, untuk supaya tidurnya nyenyak, supaya daya tahan tubuhnya bagus. Selain itu juga ada obat-obatan basic yang biasa dipakai kayak
obat demam, obat batuk, obat pilek, ataupun kalau misalnya ada yang biasa nih anaknya suka perutnya sensitif, jadi ada vitamin-vitamin atau probiotik, itu juga bisa, jangan lupa untuk dibawa. Bukan cuma anak-anak ya moms, tapi sedia juga untuk orang dewasanya. Jadi biasanya aku udah masukin ke pouch kayak gini, jadi tinggal taruh nih nanti setelah disusun, lalu jangan lupa untuk dibawa juga. Sebenarnya ada macam-macam nih cara yang efektif kita masukin baju-baju ini ke dalam koper supaya kita nggak ribet, jadi cukup dengan bawa satu koper aja. Ada teknik Marie Kondo, cuman kalau aku biasanya lebih memilih untuk aku lipat aja bajunya. Jadi misalnya kayak gini nih, ini kan alas tidur udah berbentuk gini, lalu aku lipat aja, digulung-gulung. Nah sebelumnya aku akan pastiin dulu nih di koper ini part anakku di sebelah mana, part aku di sebelah mana, anakku yang besar di mana, yang kecil di mana, dan jangan lupa ayahnya juga harus disediain tempat ya mams. Oke, kali ini aku akan di pojok sini dulu. Kita lipat sekecil mungkin sih sebenarnya, karena kalau kayak gini baju anak-anak tuh bisa kecil dan bisa dipadet-padetin. Tapi kalau misalnya nih, ini tips lainnya. Kalau misalnya moms bepergian ke tempat yang dingin, yang membutuhkan kayak jaket-jaket yang tebal, itu aku biasanya lebih prefer untuk menggunakan vakum. Dimana kalau di vakum itu nanti baju-baju ini akan ditaruh di sebuah kantong vakum, ditaruh di atas koper ini. Ketika udah di atas koper baru kita tarik vakumnya. Jadi ingat ya mam, vakumnya di atas koper, jadi nantinya bentuk plastik vakumnya akan menyesuaikan pas sama ukuran koper momis. Karena kalau misalnya di vakumnya di luar, takutnya bentuknya nanti jadi nggak sesuai sama bentuk koper momis, jadinya juga kurang efektif. Nah, sekarang part anak-anaknya udah selesai nih untuk baju-bajunya. Sekarang kita akan pindah ke sana dan masukin yang untuk dewasa plus perintilan-perintilan lainnya. Nah, untuk perintilan nih sebenarnya aku tuh suka pakai pouch-pouch kayak gini ataupun juga yang kayak gini untuk bawa skincare. Ini bisa untuk bawa sepatu ataupun untuk pakaian-pakaian dalam supaya bisa juga untuk lebih rapi. Terus ini juga tadi aku pakai, udah aku jelasin untuk obat-obatan. Jadi kita nggak ubruk-ubruk semua koper ketika kita mencari apa yang kita cari. Nah sekarang kita langsung putar aja, kita masukin porsi yang untuk orang dewasanya. Nah setelah semuanya udah kesusun rapi kayak gini, biasanya part terakhir aku masukin di bagian pouch-pouch kayak gini nih. Ini ada pouch make up, pouch skincare, dan ini ada cadangan sepatu, sendal, dan alas kaki lainnya. Tinggal masukin aja. Kalau mamis juga mau bawa apa kebutuhan lainnya, misalnya ada anaknya mau bawa ada susu dan semacamnya, masih bisa juga. Ini masih bisa banget nih sebenarnya untuk dipepet-pepet lagi, cuman karena hari ini memang sudah cukup packingan aku untuk pergi kali ini, jadi cukup seperti ini aja. Tinggal ditutup, tutup rapi, berangkat deh jalan-jalan bersama keluarga dengan tenang, dengan senang. Dan yang tentunya jangan lupa juga untuk semuanya tetap harus nyaman selama perjalanan. Nah, sekian aja untuk tips packing liburan kali ini yang untuk 4 orang ya, 2 dewasa dan 2 anak-anak. Untuk momis di rumah yang punya tips packing lainnya, silahkan komen di bawah ini. Dan boleh juga komen untuk ide-ide lain nih yang mau tim Momis Daily bikinin tipsnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Happy liburan Momis Daddies. Dadah!